Terinspirasi dari keluarga David Beckham obrolan ini gitu kan. Tadi part pertama kita udah ngomongin friendship in marriage, kedua tadi ngomongin mertua, manajemen mertua, dan ketiga manajemen warisan. Seberapa penting friendship in marriage? Buat aku sense friendship itu penting. Kita jadi bisa lebih lepas bercanda, lebih bisa menjadi diri kita apa adanya, lebih gak takut dijudge. Kita bisa calling out each other bullshit gitu loh, tanpa harus takut menyakiti hatinya. Ya tergantung deliverynya juga sih, cara kita menyampaikannya. Kok muka lu serius gitu sih? Serius dong, serius. Siap-siap di call out. Gimana caranya kita bisa memanage mertua? Kita harus satu tim dulu sih, as a couple, as a partner. Lu jujur-jujuran, maunya menghandle mertua lo gimana? Bahkan sebelum sampai mertua, lu mau handle nyokap nyokap lo kayak gimana, gue mau handle bokap nyokap gue kayak gimana. Karena ini kan sebenarnya relasi yang kita gak bisa pilih. Beda sama marriage. Ketika kita gak bisa pilih, maka pinter-pinter kita untuk Tai Chi. Set yes, gitu, kan? Betul. Dan juga memberikan boundaries gitu kan, memberikan pengertian. Mungkin gak semua orang bisa dikasih pengertian. Kalau gak bisa dikasih pengertian ya mungkin bisa dikasih boundaries. Perlu ngelihat juga currency yang dibutuhin dari si mertua. Jadi kayak kebutuhan dari tiap orang tua. Kalau mamaku nih sebenarnya nggak butuh banget aku kelihatan mukaku, tapi yang penting uang rumah, kontrakan rumah misalnya gitu aman. Kalau mama kamu gitu kan, ibu, berarti currency-nya adalah presence. Betul. Yaitu kehadiran kamu. Ya udah, berarti mau kita kasih duit berapapun juga nggak mempan, ibu gitu kan. Duit warisan, harta dari warisan itu harta yang paling bala menurut aku. Bala tuh bahasa Betawi ya kayaknya. Paling panas lah, duit panas, duit paling toksik. Aku bilang ke mamaku sejak SMP apa SMA gitu, aku gak akan ngambil warisan mama. Itu beneran statement yang paling membebaskan hidupku. Hidupku bebas akhirnya. Iya. Udah roll? Oke. Kak. Halo? Iya. Gue udah selesai syuting buat Reels. Terus masih ada sisa 1 jam. Terus gue pikir bikin 1 episode podcast sama Anes aja lah gitu. Tapi gue bingung ngomongin apaan. Lo kan ini apa? Pemerhati relationship secara global. Coba kasih kita tema dong buat kita obrolin di podcast episode ini. Aduh, apaan ya? Ntar dulu, mikir dulu. Gue lagi di jalan. Bentar. Berapa lama nih waktunya? Sejam ya? Enggak, 40 menit aman, 30 menit, 40 menit. Nah udah, ntar gue pikirin dulu. Apa ya? Ada yang lebih mengerucut gak? Lu mau nanggepin isu gitu emang? Iya, nanggepin isu aja gak sih? Daripada kayak gue udah capek mengedukasi orang lah, udah kita ngegunjing aja gimana. Isu relationship. Oh itu, keluarganya David Beckham kan lagi berantem. Lagi berantem, jadi anak pertamanya itu dia sampai nge-hire pengacara gitu, kayak gue nggak mau ngomong lagi sama bokap sama nyokapnya, jadi kayak berantem sama bapaknya. Iya berantem, kalau mau ngomong sama gue lewat pengacara gue aja. Gokil. Gitu. Sumpah, karena katanya sih jadi ada 2 sides of a coin nih. Jadi yang satu sisi si dia bilang kayak ratu gosip. Iya, jadi yang satu tuh bilang kalau si Victoria Beckham-nya ini memang problematik sampai akhirnya kayak ya Brooklyn mau nggak mau harus pasang badan lah buat istrinya. Si siapa tuh namanya gue lupa lah pokoknya. Mertua ribet nih. Mertua ribet gitu. Nah terus ya satu sisi kayak menyayangkan aja gitu. Pokoknya semenjak dia married nih sama si istrinya ini ya jadi renggang gitu, jadi bermasalah gitu. Jadi kayak itu deh masalah keluarga. Tapi ada yang bilang ini berhubungan sama legacy juga, sama wealth, sama kekayaan. Gue nggak ngerti deh tuh. Oh iya. Oke, complicated gitu lah. Warisan, terus mertua ribet. Oke. Dan konten tadi juga ngomongin ini kan Beckham sama Victoria, perihal yang ngaku-ngaku miskin. Ini lucu sih.
Gila kayak orang bener kita nih, podcast 1 episode ngomongin Beckham dan Victoria Beckham. Boleh juga sih. Boleh. Sekali-sekali lah ya formatnya kayak gini 2026 baru gitu. Iya, format gosip anjir. Pandang apa namanya emotional intelligence coach dan ini matchmaker. Yes. Ya udah boleh tuh kalau gitu. Alright, thank you. Oke, dadah. Dah. Ketemu episode kali ini kita ngobrolin keluarga Victoria Beckham dan David Beckham. Si ngerti banget Si tuh. ngerti banget. Bukan anak gosip juga. Mungkin mulai dari ini aja, Bi. Mungkin mulai dari salah satu klip yang viral tuh yang si Victoria Beckhamnya dalam tanda kutip sok miskin atau sok kelas menengah. Waktu di wawancara dia bilang, aduh aku kelas menengah, terus tiba-tiba David Beckhamnya muncul, terus kayak kelas menengah, emang lu diantar dulu pakai mobil apa? Rolls Royce kan? Iya Rolls Royce. Udahlah bullshit lah, kayak gitulah anggapannya kayak gitu. Nah, itu kan udah bertahun-tahun yang lalu dan aku ngelihat itu sebenarnya malah relationship yang sehat karena ada kayak sense of friendship di situ. Sense of friendship di marriage kayak gimana? Contohnya kayak gitu. Maksudnya kayak gini. Kita bisa calling out each other bullshit gitu loh. Tanpa harus takut menyakiti hatinya. Ya tergantung delivery-nya juga sih cara kita menyampaikannya. Kok muka lu serius gitu sih? Serius dong, serius. Siap-siap di call out. Kayak gitu kan. Maksudnya kayak kita berdua juga kita sering nge-call out each other bullshit gitu. Walaupun ada yang baper, terus nanti berargumen. Nangis, ya. udah itu paling gampang lah. Ya gitu, kamu nangis, berargumen dan segala macam, ada akhirnya temenan lagi gitu kan. Maaf-maafan gitu. Tapi malah itu jadi pupuk relationship yang cukup bagus sih di pernikahan kita. Menurut kamu gimana? Friendship in a marriage? I think I'm so grateful that I marry a very good friend gitu ya. Soalnya aku juga gak kebayang sih, maksudnya sebelum sama kamu kan aku juga ada pengalaman pacaran sama orang-orang lain, sempat deket juga sama beberapa orang gitu. Kayak sekarang aku ngomongin kayak gini, aku menceritakan tentang masa lalu aku dan segala macam tuh kayak kamu santai aja, ngerti gak sih? Because you really know itu tuh masa lalu, dan masa lalu itu ya what shapes me now gitu. Tapi banyak pengalaman aku sebelumnya, cowok-cowok yang rata-rata deket sama aku, terus misalnya aku ceritain, oh ya gue pernah deket sama ini, gue pernah deket sama itu, gue pernah pacaran sama orang yang kayak gini, sama orang yang kayak gitu. Mereka kayak mempermasalahkan masa lalu gitu. Jadi I think first of all I'm most grateful dengan menikahi a good friend adalah masa lalu gue gak diribetin sih gitu. Itu benefit yang aku rasain ya gitu. Dan karena aku ngerasa itu gak diribetin, jadinya kayak aku bisa menjadi diriku yang lebih otentik aja gitu. Aku gak takut untuk nangis di depan kamu, gak takut misalnya kita lagi happy-happy tiba-tiba perasaanku sedih atau aku ke-trigger sama apa yang kamu bilang, terus gue langsung mengekspresikan itu gitu. Meskipun habis itu berantem, ya udah gak apa-apa. Tapi kita tahu bahwa ketika kita ada berantem atau ada argumen, kita tetap akan menyelesaikannya untuk tadi be friends lagi in the end gitu. Jadi pas tadi kamu bilang kayak seberapa penting friendship in marriage, buat aku sense friendship itu penting meskipun nggak satu-satunya pilar, betul. Tapi aku ngerasa itu yang bisa membuat kita jadi bisa lebih lepas bercanda, lebih bisa menjadi diri kita apa adanya, lebih nggak takut dijudge, lebih nggak di pressure. Gitu. Karena seakan-akan kan kalau teman selama ini adalah orang yang paling bisa menerima kita apa adanya gitu kan. Lah ini the love of my life gitu. Masa the love of my life aja gak bisa nerima gue apa adanya. Masa dikit-dikit gue dikritik, diomelin dan segala macam yang pernah kejadian kayak sebelumnya gitu kan. Nah cerita-cerita kayak gini tuh yang membuat aku ngerasa bahwa kayaknya perlu deh untuk kita juga sharing tentang friendship di dalam marriage. Meskipun untuk manage marriage menurut aku gak cuma butuh friendship doang. Dan aku jadi penasaran kalau menurut kamu, buat kamu sendiri, kalau tadi memang friendship itu buat kamu penting, selain friendship tuh butuh apa lagi di dalam sebuah relationship?
Oke, sebelum aku lanjut mungkin kalau ini aku upload sebelum event kita teman berkelas. Jadi kita punya event namanya teman berkelas. Jadi event ini kita kolaborasi sama Suara Berkelas gitu kan. Jadi kalau bisa dilihat kan kalau Ranum kan relationship banget gitu kan. Suara Berkelas tuh self development banget. Nah di sini ada gap nih, berteman. Oke. Orang kadang-kadang kayak gue udah self development langsung gue ingin mencintai dan dicintai. Nggak bisa bro, nggak bisa sis. Lo harus berteman dulu. Kalau dulu kita mau pacaran PDKT lama gitu kan, karena pondasi relationship tuh berteman dulu sebenarnya gitu, biar lo bisa vulnerable satu sama lain. Jadi tanggal 31 Januari akan ada event teman berkelas, ada kita berdua, ada Bilal, ada Prilly atau Konsina, ada Omara pacarnya, dan ada sama Indra, salah satu dosen atau learning consultant di Sampurna University. Obrolannya bakal daging banget, so cek link di bawah ini buat beli tiketnya. Nah, perihal apa aja ship yang perlu ada di relationship gitu kan. Ini spesifik lagi marriage ya. Marriage, oke, Marriage. marriage. Tadi ada friendship, penting untuk kayak nggak nyimpen unek-unek gitu. Kita lihat sendiri mungkin kalau pengalaman kita sendiri, papa mama kita itu saling mendem satu sama lain karena mungkin mereka kurang berteman. Mereka cuman ngelihat misalnya seorang istri melihat suaminya sebagai the only leader yang harus di-serve terus. Somehow ada elemen itu tapi nggak always on menurut aku. Tapi kalau itu always on, akhirnya kan dia mendem, akhirnya jadi penyakit. Terus juga banyak riset-riset yang bilang penyakit autoimun, cancer itu banyak cewek. Dan itu karena stresnya karena mungkin emosinya nggak di itu. Nah itu ngaruh dari friendship gitu, karena dia nggak bisa ngomong apa adanya, calling out each other bullshit, something like that. Jadi friendship penting. Buat itu biar nggak jadi penyakit. Dua, tadi romantis gitu. Jadi kalau ada friendship, ada romance. Nah bedanya apa? Kalau romance itu kita tuh melayani satu sama lain. Romance itu objeknya adalah your pleasure is my pleasure. Itu romance. Kenikmatan lo adalah kenikmatan gue, kebahagiaan lo adalah jadi kayak objektifnya adalah menyenangkan pasangan kita, dan di saat pasangan kita senang, kita juga senang. Itu romance. Manifestasinya, breakdownnya macam-macam. Ada yang ngasih hadiah, ya kan? Ada yang ngasih perhatian, ada yang Wish. Iya, physical touch gitu kan. Apapun itu yang memang membuat dia bahagia. Jadi selain friendship adalah romance. Nah, friendship tuh kayak yang ngetis satu sama lain. Nah, kalau romance tuh yang nge-enakin satu sama lain, friendship tuh yang nge-call out satu sama lain. Jadi seimbang nih gitu. Menurutku itu esensinya romantis ya, dan kualitas yang memang perlu ada juga di sebuah marriage. Friendship and romance. Sebenarnya masih banyak lagi sih. Kalau kamu apa? Aku tambahin. Oke. Ini ops banget sih. Since gue kalau di Ranum adalah COO ya kan, gue langsung mikirin ops. Oke. Dan ini aku rasa yang paling basic fundamental, yang banyak memicu hampir semua rumah tangga, terkait dengan chores atau manajemen keseharian di dalam rumah tangga gitu. Jadi menurutku sendiri di dalam relationship harus ada sense of manajemennya, atau ya operational lah gitu, atau bisnis lah sense gitu ya. Dan kenapa ini penting? Gampangnya gini. Chores tuh bahasa Indonesia apa sih? Orang kayak duty, urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga gitu operasional ya, oke. Apa aja sih yang termasuk beres-beres, gitu-gitu. nyapu, ngepel, cuci baju, cuci piring, administrasi ya, gitu-gitu. Lapor pajak dan Oke. segala macam, bayar mobil, iuran tahunan ya, servis mobil. Iya, gitu kan. Okay. Ini aja baru dari kita gitu kan, yang kita cukup minim lah bisa dibilang operasionalnya gitu kan, karena banyak yang kita outsource. Tapi aku kebayang gitu buat teman-teman yang bahkan baru memasuki rumah tangga, mungkin mereka nggak usah ngomongin mereka deh,
aku aja gitu ya. Zaman aku kecil, aku kan nggak pernah diajarin gimana cara untuk manage uang gitu kan. Kita nggak pernah punya sekolah buat itu. So what happens, ada momen-momen dimana misalnya aku nggak bisa mengatur uang dengan baik, jadinya aku berhutang. Jadinya aku diutangin temen dan saudara, akhirnya mereka nggak bayar, gue yang ngelunasin gitu kan. Akhirnya sempat juga nggak punya gaji, terus nggak tahu harus hidup dari mana, nggak bisa nurunin lifestyle, akhirnya ya udah gitu. Jadi rupanya di dalam rumah tangga itu ada tugas-tugas dan peran yang perlu kita sadari bersama dan perlu kita bagi secara fair. Dan menurut aku fair ini tuh setiap orang beda-beda. Let's say, menurut aku yang paling fair adalah mana yang lebih disukain dan lebih menjadi kekuatan satu sama lain, itu yang menjadi tugas lo. Gitu. Contohnya kalau di rumah tangga kita, misalnya aku nggak suka cuci baju, tapi aku suka cuci piring, gitu kan. Jadi kayak ya udah, cuci baju kan mungkin kita nggak harus setiap hari gitu. Kalau cuci piring kan harus setiap hari, tapi kan kamu malas, jadi kayak ya udah sayang, aku yang cuci piring, kamu yang cuci baju ya gitu. Dan you do it happily, I do it happily. Jadi menurut aku kita bukan cuma mikirin transaksi secara kayak gue ngelakuin ini, lo ngelakuin itu, tapi kita juga ngelihat gimana sih perasaan masing-masing. Lu tuh lebih nggak struggle atau lu tuh lebih senang tuh ngerjain yang mana sih gitu. Jadi mempertimbangkan rasa, energi, dan keahlian waktu, juga, keahliannya mana. Aku nggak mungkin nyuruh kamu servis mobil misalnya kayak gitu kan. Betul. Jadi aku ngerasa bahwa di dalam sebuah marriage gitu, in any kind of relationship, tapi specifically karena di sini kita ngomongin marriage, perlu ada manajemen rumah tangga sendiri, dan nggak pernah ada sekolah tentang itu. Balik lagi ya kan. Jadi makanya kayak kita bikin podcast ini kan untuk gain insight gitu dari cerita orang-orang, how do they manage the relationship, belum lagi konflik gitu. Oh, konflik manajemen yes, ya. Konflik management. Itu harus friendshipnya harus kuat di situ tuh. Banget, karena bukan hanya friendship, tapi aku ngomongin emotional intelligence sebagai payung ya. Kenapa kita sendiri memilih emotional intelligence sebagai pilar di tengah-tengah antara career and relationship gitu kan? Karena kita berdua sadar emotional intelligence itu adalah ilmu tentang gimana kita bisa memahami emosi kita dan apa yang bisa kita lakukan terhadap emosi tersebut. Supaya apa? Rumah tangga kita lebih nggak dar-der-dor, lebih nggak gue ngebuang perasaan gak enak gue ke lo gitu. Padahal sebenarnya gue yang bertanggung jawab atas perasaan gue sendiri gitu kan. Dan juga bagaimana aku bisa berempati sama kamu kalau misalnya memang kamu lagi ngerasa gimana-gimana atau kamu gak suka aku ngapain. Dan gimana akhirnya kita tadi, ketika kita ada konflik, gimana kita bisa ngeberesin itu. Jadi kalau ngomongin soal konflik, aku percaya, dan bukan hanya percaya, tapi I believe in a level yang setiap orang pasti punya konflik. Namanya manusia, mau kita pasangan, mau sama teman, sama siapa, pasti punya konflik. Jadi kayak konflik itu tidak terhindarkan. Tapi yang nggak pernah kita pikirin adalah bagaimana caranya kita untuk meregulasi konflik tersebut gitu. Kalau pinjem bahasa psikologinya tuh jatuhnya kayak apa ya? Mungkin salah satu terms yang aku pinjam adalah metakognisi. Jadi metakognisi itu adalah bagaimana aku bisa menyadari apa yang aku pikirkan. Dan kamu juga gitu, kamu menyadari apa yang kamu pikirkan. Bukan hanya pikirkan, tapi juga apa yang kita rasain. Nah, ketika kita mau memanage konflik itu, aku gak bisa sekedar kayak nyalahin kamu doang. Lu sih kayak gini, gitu kan. Tapi aku juga harus ngasih tahu, you know what? Ketika kamu ngelakuin kayak gini, aku tuh ngerasa gini. Karena itu mengingatkan aku akan bla 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 bla. Dan aku gak suka. Bisa gak sih kalau kita next time kayak gini? Itu kan butuh tata bahasa, itu butuh kesadaran diri, itu butuh kayak kesabaran untuk gak langsung reaktif terhadap kamu gitu. Jadi it's a very complex skill, tapi sangat diperlukan. Jadi ngomongin soal manajemen bukan hanya dari sisi operasional aja, tapi juga menurut aku manajemen emosi dan konflik, karena itu adalah hal yang sering muncul juga sih. Alright, ini baru part 1 perihal friendship dan agak kita kembangkan menjadi sebuah kualitas-kualitas hubungan seperti apa yang ada di marriage gitu kan. Kalau tadi kita balik ke David Beckham dan Victoria Beckham, baik. Ada beberapa aspek tuh. Tadi part 1 ya yang kita obrolin mungkin 10 menit terakhir, itu perihal friendship in marriage. Mudah-mudahan cukup dapat insight tuh teman-teman dari situ. Sekarang kita masuk ke part 2. Perihal
Mau mertua dulu atau warisan dulu? That's tough. Ah, Since ini ngomongin soal marriage, kayaknya mertua dulu. Oke. Gimana? Manajemen mertua. Manajemen mertua gitu. Ini menarik sih karena kan banyak orang yang curhat sama aku kan. Dan baru-baru ini banget tuh juga ada cowok yang curhat. Dia bilang, duh gue males lagi ngurusin mertua gue gitu. Gue rasa bukan lo doang sih. I mean like kita aja agak challenge gitu kan untuk mungkin berhadapan sama orang tua sendiri, apalagi nih sama mertua gitu. And in this case kalau kita ngomongin Victoria Beckham, how privileged she is gitu Dominan, kan, how perfect privilege, ya. gitu-gitu. Jadi kayak ambisius dan segala macam. Jadi pasti she sets a really high standards gitu loh. Dan aku bisa merasakan kalau aku bisa berempati. Ketika orang tuanya sangat ambisi dan superstar and everything, pasti kayak udahlah gue gak mau kayak gitu ya, kebanyakan anak-anak. Akhirnya atau salah satu pilihannya lah, aku gak mau jadi kayak orang tua aku. Dan dari situ pasti aku mencoba mencari jalur lain dong. Ketika aku mencari jalur lain, belum tentu si orang tua kita bisa accept that. Itu aja udah konflik, another konflik lagi kan. In my wisdom, gimana caranya kita bisa memanage mertua? Kita harus satu tim dulu sih, as a couple, as a partner gitu. Bahwa lu jujur-jujuran, maunya menghandle mertua lo gimana? Dan sama, aku juga gitu. Bahkan sebelum sampai mertua, lu mau handle bokap nyokap lo kayak gimana, gue mau handle bokap nyokap gue kayak gimana. Karena ini kan sebenarnya relasi yang kita gak bisa pilih. Beda sama marriage. Ketika kita gak bisa pilih, maka pinter-pinternya kita untuk Tai Chi. set gitu yes, kan. betul. Dan juga memberikan boundaries gitu kan, memberikan pengertian. Mungkin gak semua orang bisa dikasih pengertian. Kalau gak bisa dikasih pengertian ya mungkin bisa dikasih boundaries. Atau ya make a atau cari-cari alasan gitu, Tai Chi tadi gitu kan. Jadi I think kalau kita ngomongin mertua, what I'm so grateful of gitu ya. Maksudnya kita di sini sebagai couple tuh punya pemahaman yang sama dan cukup kuat bahwa orang tua kita masing-masing bukan tanggung jawab full dari pasangan. Bahwa misalnya aku yang tahu bapak ibuku seperti apa, and therefore supaya efisien, gue yang akan lebih pasang badan ke orang tua gue, lu pasang badan ke orang tua lo, tapi kita punya satu agenda yang sama gitu. Jadi sebelum maju ke orang tua masing-masing, kita harus tahu dulu maunya kita apa. Karena visi kita dalam rumah tangga adalah breaking the cycle gitu kan. Dari apapun yang dibawa di rumah tangga kita, dari rumah tangga orang tua kita masing-masing. Dan dari situ kalau kita udah tahu kita mau breaking cycle dan kita mau membuat sesuatu yang baru, ibarat kata gini kayak, damn, it's gonna be hard gitu loh. Dan ketika ini susah, kalau dilakuin sendiri-sendiri dan kita rivalry atau kayak nyalah-nyalahin lo harusnya gini, lo harusnya gitu kan. Kayak capek ya gitu. Jadi sense of teammates-nya di sini bukan cuma friendship ya, tapi teammates as if kayak teamwork gitu. Itu tuh harus ada kayak oke, gue akan gimana ke orang tua gue, lo akan gimana ke orang tua lo, dan bagaimana kita bakal crossing each other gitu. Dan perlu ngelihat juga currency yang dibutuhin dari si mertua. Jadi kayak kebutuhan dari tiap orang tua. Yes. Contohnya misalnya kayak kalau mamaku nih sebenarnya nggak butuh banget aku kelihatan mukaku, nggak butuh banget presence, tapi yang penting uang rumah, kontrakan rumah misalnya gitu aman, misalnya kayak gitu kan. Ya udah, berarti currency-nya itu uang, material. Kalau mama kamu gitu kan, ibu, berarti currency-nya adalah presence. Betul. Yaitu kehadiran kamu. Ya udah, berarti mau kita kasih duit berapapun juga nggak mempan, ibu gitu kan. Ibu maunya kamu pulang ke rumah gitu. Oh ya udah kayak gitu. Jadi mesti tahu currency masing-masing, kayak nilai tukar atau kebutuhan biar kita nggak diribetin gitu. Gue yakin yang nonton juga seumuran kita juga gitu kan, bukan mertua-mertua kita lah gitu. Tapi gitu. kalau aku boleh kasih, aku spill sedikit dan ini menurut aku sangat penting untuk ngasih konteks seberapa teamwork kita. Kita udah agree bahwa ke orang tua kamu, khususnya ke mama kamu itu adalah
currency-nya material. Hmm. Dan kalau ke mamaku itu currency-nya adalah presence gitu kan, attention. Tapi yang aku nggak bisa hindarkan adalah kamu currency-nya juga presence. Mm-mm. Mamaku currency juga presence. Mm-mm. Ini udah konflik sendiri nih. Gue sebagai satu orang, gimana caranya gue bisa serve dua-duanya. Dan ya share itu baterainya tipis banget gitu ya. Baterai sosialnya tuh tipis banget. Jadi kalau misalnya habis kerja dan segala macam pulang tuh kayak ya udah mau me time aja. Di momen itu aku ngerasa gini, maksudnya di pernikahan kita aku ngerasa bahwa mungkin tidak semua orang akan bisa ngerti atau diberikan pengertian yang panjang dan segala macam. While your mom already know yourself gitu kan. Sehingga kita bagi tugas dalam teamwork ini adalah ketika misalnya kita lagi di Jakarta, maka aku akan memberikan presence lebih banyak ke ibuku. Jadi kita pun less suami istri gitu kan. Aku pun less presence ke kamu, tapi memang itu disadari gitu. Dan kamu sebagai orang yang mungkin baterai sosialnya lebih tipis, maka kamu bisa lebih santai lah di rumah gitu kan, karena mungkin gak harus ya mengadjust diri kamu sendiri gitu. Jadi sampai dalam rumah tangga pun aku ngerasa that's the kind of teamwork yang memang harus ada gitu. Aku harus paham kamu dan kamu juga harus paham aku. Misalnya kayak mama kamu gimana, kamu juga harus tahu aku kayak gimana. Jadi gimana cara kamu menamengi aku, ibarat kata kayak gitu. Dan jangan lempar tanggung jawab orang tua kalian ke pasangan kalian, misalnya kayak ya kan, atau malah ada kalau yang mungkin sering aku lihat di sosmed tuh ini diem ngasih ke orang tua misalnya kayak gitu. Misalnya aku nih anak cowok gitu kan, aku ngasih ke mamaku tapi kamu nggak tahu gitu. Sementara misalnya kita lagi mau ngebangun sesuatu, lagi susah, lagi ikat pinggang, lagi irit-irit, tapi aku ngasih ke mama nggak bilang-bilang, kan istrinya jadi ini kan, jadi Trust sedih issue. kan, jadi trust issue gitu. Nah menurut aku daripada diem-dieman kayak ngebohong kayak gitu, mendingan ngomong di depan sih, kayak nyokap gue butuh duit misalnya 2 juta sebulan let's say gitu. Gue nggak bisa nih nggak ngasih gitu. Yang ngobrolin sama istri gitu, jangan diem aja. Kalau emang obrolin, berantemin sampai akhirnya ketemu win-win solution atau persetujuan bersama. Oke, gue ngasih 1 juta doang deh sebulan gitu, daripada main belakang dan akhirnya akan merusak pernikahan. Iya. Dan kalau kita pernah bercanda, ini bercanda ya guys. Orang ketiga dalam rumah tangga yang paling sering atau yang paling bisa merusak, yang paling dekat, bisa jadi sebenarnya bukan cewek atau cowok lain, bukan pria atau wanita idaman lain. Anjing, ketahuan banget tuanya gue gitu kan. Tapi itu bisa jadi sebenarnya ya keluarga sendiri gitu. Iya. Bisa jadi tadi mertua, bisa jadi kakak adik, pasangan dan segala macam. Dan dalam case ini sampai akhirnya anaknya pasang badan buat istrinya kayak dia mom dad gitu kan. Oh, ini yang si Beckham, anaknya Beckham ini. Iya kan, artinya kan ya dia udah tahu apa yang dia mau gitu, dan dia mungkin juga nggak setuju terhadap cara kedua orang tuanya, yang gue juga nggak tahu apa gitu. Tapi sampai dia make a move kayak gitu sih, berarti sebenarnya ya tadi ada yang mungkin nggak ketemu gitu loh. Entah mungkin asumsinya adalah Victorianya mungkin kayak tadi ambisius dan ngedrive banget, jadi kayak harus gini harus gitu dan segala macam, nuntut, ngasih pressure, padahal sebenarnya mungkin it's not the life yang dipengenin sama anaknya gitu. Dan ini terjadi ke banyak orang juga sih. Yes. Even nggak harus level Victoria Beckham gitu. Iya. Kita yang bener-bener middle ini banget ya, middle class banget. Tapi kalau dari kamu ada tambahan lain nggak terkait dengan manajemen orang tua dan mertua? Ya kita nggak bisa menghindar. Ya mungkin kita bisa manage kayak quantity ketemunya dikurangin, tapi nggak. Sekarang kayak masa lu nikah tapi nggak mau berkoneksi sama keluarga besar tuh buat apa nikah? Karena nikah secara socially nih, secara term socially ya 2 keluarga besar gabung gitu. Aku juga orangnya nih FYI, aku tuh kayak lebaran ke keluargaku sendiri, keluarga besarku sendiri aja aku nggak deket gitu. Aku cuman fokus ke mamaku aja, keluarga kecil gitu. Tapi di saat emang kita menikah dan
secara socially pernikahan adalah menggabungkan dua keluarga besar, ya udah akhirnya aku connect lagi ke keluarga besar. Aku mau nikah nih apa segala macam. Aku connect ke keluarga besar kamu, ke om tante kamu, ke sepupu kamu segala macam. Nggak bisa lari. Aku tuh orang paling rebel di family. Aku kadang-kadang lebaran aku juga nggak dateng gitu kan. Pada lebaranan gitu kan, gua ke Bali sendirian, lalala dada gitu. Parah banget gitu. Tapi di saat memang dibutuhkan, ya udah jalanin aja. Jadi nggak bisa benar-benar diputus. Jadi cari strategi aja sih. Kalau memang menurut kalian pernikahan kalian itu berharga, cari strategi bukan lari gitu. Aku pengen kamu ini deh, jump in ke, kamu pernah bilang salah satu cost untuk menikah adalah identitas sebagai anak. Yap. Jadi ada, aku mulai dari cerita dulu kali ya biar pada relate. Jadi ada teman gitu kan, ada teman keluarganya sangat baik-baik saja. Dia dan mama papanya baik-baik saja gitu. Terus si temanku ini ceritanya ada affair, pacaran tapi sama cewek yang bisa dibilang sepupu jauh gitu. Ada related to family tapi sepupu jauh gitu. Biasalah kalau biasalah kalau misalnya kita ke lebaran gitu kan, terus tiba-tiba ih gila tuh siapa cantik banget, rupanya sepupu, aduh nggak bisa dipacarin. Gue yakin banget pasti kamu juga pernah dulu mungkin kayak gitu kan, ada sepupu ganteng yang kayak ya tapi gini, aku juga dulu kayak gitu. No, yang di seberang no dulu zaman kecil. Oh si Adit, iya gitu. Aku Rania. Iya. Aku Rania gitu kayak wah gitu. Tapi ya udah kayak gitu aja. Tapi ini sampai akhirnya memang mereka komit untuk pacaran gitu. Terus mereka bingung. Aduh, gimana ya? Terus aku tanya dong, terus lu gimana? Ya nggak tahu nih, gue juga bingung nih. Kalau gue nikah sama dia, nyokap bokap gue pasti bukan dibilang, gue nggak tahu, ya nggak setuju lah gitu, nggak setuju karena itu masih keluarga jauh, sepupu jauh dan ya gimana gitu. Terus gimana gitu? Ya bingung nggak. Terus nggak ada juntrungannya gitu kan. Terus aku bilang ke temanku ini, the cost tuh apa ya? Harga dari sebuah pernikahan adalah identitas lu sebagai anak. Biaya terbesar tuh bukan uang. Uang bisa dicari lah gitu, bisa diakalin. Gak punya duit pesta 100 juta, pesta 50 juta. Gak punya duit 50 juta, pesta yang 10 juta atau yang pesta yang sejuta atau gak pesta sama sekali. Tapi kalau identitas lu sebagai anak itu udah gak bisa ditawar. Di saat lo nikah, artinya di saat lo memilih istri, artinya identitas lo sebagai anak tuh pecah, kebelah, kepotek gitu, yang mungkin whole segini, gua adalah anaknya bapak ibu gua, akhirnya harus dipatahin, gua adalah anak bapak ibu dan calon suami, dan akhirnya jadi suami, dan itu memang harus dipatahin gitu dan harus dikorbanin gitu. Ya itu jadinya kayak identitas kita nggak bisa terlalu attach sama keluarga besar gitu, pasti akan harus ada dipecahin. Gitu kan? Yes. Yang kamu expect dari aku gitu kan? Iya, aku ngomongin itu. Dan aku mau ngaitin lagi, ini kan hubungannya kan sama orang tua dan mertua kan gitu. Kalau street style-nya nih gitu ya, seandainya kita memang oke, gue udah sadar nih bang, gue akan menjadi orang yang meninggalkan sebagian jati diri gue sebagai anak, dan gue akan menjadi seorang bapak, ayah atau istri mungkin dari seseorang. Terus on practical idenya gimana itu bisa dipraktekkan ke orang tua ataupun ke mertua? Ya ngomong ke mereka, gua mau nikahin dia. Terus lihat reaksinya. Ini kan sebenarnya strategi yang konteks by konteks, nggak bisa aku bekukan kayak kalau lo harus ngomong A, B, C, D, F, G, enggak. Tapi yang pasti langkah pertama ngomong dulu ke orang tua lo. Gitu, lo ngomong ke orang tua lo. Selalu ada konsekuensi di setiap pilihan gitu kan. Terus apa reaksi orang tua lo, terus ya lo tinggal memilih gitu. Mau tetap jadi anak baik gitu kan, tetap berbakti ke orang tua lo. Dan sebenarnya untuk berbakti ke orang tua nggak nikah dengan apa yang tidak mereka setuju. Aduh terlalu ribet ya bahasa gue. Maksudnya jadi anak baik tuh bukan berarti kayak menurutin semua permintaan mereka dan akhirnya menggadaikan jati diri kita, enggak juga gitu. Kita bisa juga kayak mom and dad, bapak ibu, gue mau nikahin cewek ini, terus mungkin akan menodai
keluarga something like that kalau emang harusnya begitu. Tapi gue tetap sayang sama kalian gitu. Ya nggak harus memilih orang tua atau istri sih, dua-duanya bisa dipilih di manage. Malah Gitu itu sih. sebenarnya lebih sounds more responsible daripada orang yang sekedar mohon maaf kawin lari atau hamil duluan, nggak sih? Iya. Gitu kayak ya udah hadepin aja. Sometimes kita pasti akan Terus kalau ngedapetin ya pas penolakan. ngomong rupanya lo dipecat dari ini, ya udah. Gitu, misalnya gue pecat lo jadi anak gitu kan. Oh, itu yang gue cari mungkin kayak gitu, I don't know. Kan kadang-kadang orang juga pertimbangan banyak. Ada yang dia nggak bisa bergerak karena dia masih ngarepin harta orang tuanya. Masuk ke part ketiga, perihal warisan. Beuh, seru banget nih. Ini menurut aku punya experience yang cukup potent dan rich perihal ini. Kamu lagi ngerasain ini in the process. Jadi mungkin kita bisa ngasih beberapa perspektif. Tadi untuk nyambungin yang tadi gitu kan, ada beberapa anak yang akhirnya nggak punya authenticity, nggak punya freedom karena mindsetnya masih attached, masih terhubung dengan kayak wah gue nungguin warisan dari keluarga gue. Banyak loh gitu. Dan akhirnya bikin dia hidupnya cuman nungguin warisan doang. Padahal ini bias. Aku mau disclaimer dulu, ini bias, personal experience and wisdom. Kalau kalian relate, alhamdulillah gitu ya. Menurut aku, duit warisan, harta dari warisan itu harta yang paling bala menurut aku. Bala tuh bahasa Betawi ya kayaknya. Paling panas lah, duit panas, duit paling toksik lah gitu. Karena kalau kita lihat nih harta warisan, itu tuh kalau kita lihat uang dan harta itu sebagai energi, itu kan energi orang lain yang nyari orang lain, ya kan? Itu bukan hak kita, gitu. Jangan mentang-mentang kayak, gue brojol dari kandungan ibu gue, berarti harta mak gue nanti. Kalau kita ngelihat kayak orang dia yang usaha kok, misalnya tokonya banyak, uangnya jadi banyak, itu energi ya belong to her, belong to him, bapak lo, ibu lo sebenarnya gitu. Dan lu mau dan apalagi itu kayak banyak banget ekspektasi dari orang lain yang masuk ke sana, attention, drama, konflik, itu tuh material dan energi yang akhirnya jadi kotor aja sih. Banyak niat-niat buruk, niat-niat egois, selfish terhadap si material ini, si barang ini gitu. Ya itu warisan gitu. Makanya ini kayak bisa jadi malah jadi sumber konflik, sumber ketidaktenangan hidup kalian gitu. Kalau kalian memang keluarganya harmonis dan memang dan apa kayak bisnis keluarga dan harmonisnya nggak apa-apa gitu. Ini konteksnya adalah sebegitu sensitifnya harta warisan yang menurut aku malah kalau bisa sih lu nggak usah. Kalau aku sih lebih tenang, aku nggak ngambil warisan sih, nggak ngambil warisan. Aku bilang ke mamaku sejak SMP apa SMA gitu, aku nggak akan ngambil warisan mama. Itu beneran statement yang paling membebaskan hidupku. Hidupku bebas akhirnya. Misal aku 17 tahun, aku udah kuliah atau aku udah punya uang sendiri, kerja gitu ya. Terus aku bilang kayak gitu ke bapak ibuku, ke kakek nenek, aku nggak ngambil warisan kalian. Itu aku bebas mau ngapain pun gitu. Mereka nggak bisa ngatur-ngatur aku. Itu benar-benar kebebasan yang hakiki lah gitu. Jadi ya warisan bisa jadi limitasi, bisa jadi empowerment juga kalau misalnya memang di manage dengan baik. Misalnya ya lo mau nerusin bisnis keluarga segala macam, misalnya kayak apa Bluebird nih. Bluebird kan dari generasi kedua apa generasi ketiga gitu kan, makin bagus. Yang awalnya generasi 1 atau 2-nya aku lupa, apa clash sama Gojek, generasi berikutnya malah partneran sama Gojek gitu kan, jadi enhance bisnisnya. Bagus kalau misalnya. Tapi kalau lo ngerasa lo nggak capable, dan itu jangan jadi apa ya prioritas sih menurut aku. Kecuali memang lo involve langsung di dalam bisnis keluarga ini. Kalau lo nggak involve, lo cuman kuliah, kerja di tempat lain segala macem gitu kan, nggak ikut ngebangun bisnis keluarga gitu, dan lo mau acquire,
jadi ini sih, jadi bencana sih, karena lo nggak tahu seluk beluknya. Ya complicated sih. Kalau kamu gimana pengalaman kamu dan mungkin wisdom dari situ? Yes. Disclaimer balik lagi nih, kita nggak ada hubungannya dengan standar atau sistem-sistem tertentu yang kita ikutin ya. Ini balik lagi dari pengalaman kita sendiri dan wisdom kita. Karena aku berasal dari keluarga yang cukup berada. Dulu aku adalah tipe orang yang gue tim menikmati warisan gitu. Tapi tim menikmati warisannya tuh bukan in a sense of making it productively, tapi kayak ya udah nih duit either kayak kalau gue nggak tahu buat apa ya udah gue simpen aja dulu, gue masukin reksadana, ingat gak sih ada ori apa segala macam, aku masukin di situ dulu ya udah sampai quotes unquotes waktunya tiba ya ntar diapain lagi lah gitu. Jadi kayak aku menerima, aku tidak menolak, aku menganggap itu sebagai sebuah rejeki yang memang harus aku syukuri karena tidak semua orang bisa mendapatkan itu gitu kan. Itu bahkan kadang-kadang aku ngerasanya itu warisan even sebelum my father pass away gitu, sebelum bapakku meninggal. Sekarang giliran bapakku meninggal gitu kan, tentu banyak perubahan yang terjadi dan segala macam. Aku rasa hal yang patut aku syukurin adalah dari dulu tuh orang tuaku selalu menceritakan tentang sama betapa panasnya uang atau materi dari warisan, sehingga seringkali itu akhirnya membuat hidup-hidup orang miserable gitu loh. Dan itu terjadi di keluarga besar banget gitu ya, maksudnya kayak entah dari sepupunya nyokap, sepupunya bokap gitu, yang pokoknya bapak ibu kan orang sosial banget ya gitu, dan karena backgroundnya polisi jadi kayak harus menjaga silaturahmi dan segala macam, either harus menjaga atau memang itu keinginan mereka, I don't know, right? Tapi intinya mereka melakukan itu dan aku jadi sering lihat dan dengar cerita tentang bagaimana banyak orang yang bermasalah gitu. Dan beneran aku ngelihat si sepupu-sepupunya nyokap, sepupu-sepupunya bokap gitu kayak miserable banget gitu loh ketika ngurusin harta warisan. Ada satu cerita yang pernah diceritain sama ibu dan bapak juga setuju gitu ya, terkait dengan kayak cara untuk pembagian warisan gitu. Bahwa cara itu yes misalnya karena kita Islam, Muslim ada tata cara tertentu untuk pembagiannya. Pria harus lebih besar, kenapa? Karena ada tanggung jawab, kalau misalnya ada anak kakak adik perempuan harus ditanggung dan segala macam gitu kan. Tapi ada juga orang-orang yang tipenya mungkin nasionalis gitu, yang kayak ya udah dibagi sama rata aja gitu. Tapi jadi waktu itu satu keluarga 5 bersaudara gitu kan, jadi berantem nih gitu. Sebenarnya nggak berantem sih, tapi diskusi gitu. Untungnya diskusi. What works adalah waktu itu gini, yaudah gini aja deh. Kita sebenarnya semua agree bahwa it doesn't matter misalnya gitu ya, warisan ini mau dibagi sama rata. Meskipun sebenarnya dari yang meninggal itu ada wasiat gitu bahwa si ini harusnya dapat lebih gede karena belum punya rumah dan segala macam. Tapi si yang dikasih duit ini pun dia juga kayak nggak apa-apa kok, gue mana-mana aja gitu. Jadi kayak emang masing-masing tuh intensinya baik juga. Tapi karena yang kakak tertua nih, karena dia mau menyelamatkan orang tua untuk harta warisannya dibaginya tetap dalam ranah sistem Islam gitu kan, akhirnya persetujuan mereka adalah mengcombine dua cara itu. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah membagi harta warisan itu berdasarkan syariat Islam. Aku nggak tahu istilahnya syariat atau apa gitu ya. Tapi dari sistem Islam itu kemudian dibagi. Jadi memang yang cowok-cowok dapat lebih gede, yang cewek-cewek dapat lebih kecil. Tapi ketika semua uangnya sudah diterima, apa yang dilakukan? Akhirnya si anak-anak cowoknya ini mentransfer ke cewek-cewek lainnya, sehingga pada akhirnya mereka sama rata. Karena apa? Esensinya ketika uang itu udah di rekening masing-masing, itu udah hak milik masing-masing dong. Baru kemudian abis itu ya terserah gue nih duit mau diapain, dan gue willing untuk sharing ini sama kakak beradik gue gitu. Dan itu langsung mereka harmonis banget gitu. Jadi dari cerita-cerita kayak gitu tuh aku udah balik lagi ya, karena bapak ibu gue
gue ngerasa mereka wise banget lah gitu, punya banyak cerita dan masalah kehidupan juga. Dari situ aku kayak oh ya udah nih kayaknya satu cerita yang one day ketika memang kejadian we know what to do lah. Ya meskipun realitanya tidak seindah itu, pasti ada orang-orang yang butuh gitu kan. Masalahnya adalah kalau orang-orang yang sudah cukup berdaya dan mandiri sebelum warisan itu dikasih, tidak terlalu mempermasalahkan tuh, jadi baik-baik aja. Tapi akan menjadi masalah ketika memang ada orang yang gitu ya, dia tidak mandiri sebelum warisan itu dibagi di pass on gitu kan. Akhirnya ya orang inilah yang akhirnya tadi berharap ngerongrong. Yes, jadi kayak ibarat kata energinya nggak nyambung nih, ngerti nggak sih? Aku do agree, aku mau pakai kata energi gitu karena yang lainnya santai-santai aja, tapi ada satu orang yang akhirnya kayak ngerong-ngerong terus gini, mencoba untuk berbagai cara gitu. Ya akhirnya win-win solutionnya, since ini juga masih proses gitu kan, yang bisa kita lakukan adalah siapa yang butuh, kalau lo mau usahain silakan gitu. Jual gitu. Tapi lo yang jual, jangan kita yang exactly. ini ya. Sarannya kan lo yang butuh gitu. Ya udah nggak apa-apa, jual gitu. Kita udah punya perhitungan, oke, misalnya kayak tanah minimal berapa lah segala macam ya kan gitu. Ya udah lo jualin aja. Kalau lo bisa dapetin pembeli cepet, kan lo jadi lebih cepet juga gitu kan. Jadi fair-fairan energinya adalah karena lo yang butuh, lo yang usaha. Kalau lo nggak usaha, ya udah jangan salahin kita dong, gitu loh. Karena kita nggak ada waktu dan energi untuk kesana gitu loh. Masih kan proses sampai sekarang, tapi ya apa yang aku coba pakai ke diriku sendiri, wisdomnya adalah aku rasa warisan tuh simply jangan diharapin sih gitu. Anggap itu tuh kayak bonus gitu. Kalau kita kerja, nih contoh simpel aja ya, kalau kita kerja kita ngarepin bonus, kita kan gampang dikontrol sama duit gitu. Ya cranky dan sangat perhitungan, dan kerjaan kita malah jadi nggak genuine sih. Betul. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya kita bisa dimanipulasi sama orang just because of duit. Ngerti nggak sih? Karena kita terlalu attached dengan itu. Tapi kalau misalnya kita mencoba untuk perceive duit atau material itu sebagai hal yang kayak bonus aja, dan memang kayak udah lihat gimana nanti gitu kan, kita jalanin proses bareng step by step gitu, setiap diskusi ID obrolin lo maunya gimana segala macam, sampaikan gitu, cari win-win solution. Bener sih, aku jadi ngerasa nggak ada beban gitu. Jadi at this point ya udah, kalau emang kita udah satu paham bersama dengan anggota keluarga lainnya untuk meng-approach si warisan itu seperti apa, that will be great. Tapi kalau misalnya memang ada yang butuh gitu, ya win-win solution dan wisdom yang aku dia yang sekarang, usaha dia untuk yang nyairin itu warisan gitu kan. Betul. Kan kadang-kadang bentuknya bukan duit doang, tapi misalnya rumah dan segala macam, ya udah lu jualin, lu yang butuh gitu ya. Betul. Yes, begitulah 3 part dari terinspirasi dari keluarga David Beckham obrolan ini gitu kan. Tadi part pertama kita udah ngomongin friendship in marriage, romance and manajemen rumah tangga. Kedua tadi ngomongin mertua, manajemen mertua, dan ketiga manajemen warisan. Yes. So mungkin ini bisa jadi ground zero kalian untuk 2026 ngelihat relationship, atau yang baru nikah atau yang mau nikah, mungkin bisa dapat insight perspektif dari sini. Obrolin sama pasangan masing-masing ya, jangan telan mentah-mentah. Subscribe, share ke teman-teman kamu, tulis komen, itu sangat-sangat berharga buat kita karena masukan banget buat kita buat bikin channel ini jadi lebih baik gitu. Dan kita bacain ya komennya satu-satu. Ya. Oke. Thank you, sampai ketemu di Sapi Patu berikutnya. Bye. Bye.